Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Inedu. Nah, dalam kesempatan kali ini kita akan merangkum lagi materi mata pelajaran IPA kelas 7 Kurikulum Merdeka bab 3 tentang suhu, kalor, dan pemuaian. Seperti biasa, sebelum kita melanjutkan kepada pembahasan, mari subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada teman-temannya supaya kita semua bisa mendapat manfaat yang lebih banyak lagi. Adapun tujuan pembelajarannya, setelah mempelajari bab ini, maka murid diharapkan mampu menjelaskan pengertian suhu dan cara mengukurnya, membedakan suhu dengan kalor, menjelaskan perpindahan kalor dalam kehidupan sehari-hari, memahami proses pemuaian pada zat padat, cair, dan gas, serta menjelaskan pemanfaatan energi kalor dalam berbagai bidang kehidupan. Kita bahas yang pertama dulu, yaitu sub A, suhu. Pengertian suhu adalah ukuran yang menyatakan tingkat panas atau dinginnya suatu benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, maka semakin panas benda tersebut. Sebaliknya, semakin rendah suhunya, semakin dingin benda tersebut. Suhu berkaitan dengan energi gerak partikel penyusun suatu zat. Semakin cepat partikel bergerak, maka semakin tinggi suhu benda tersebut. Alat ukur suhu. Suhu diukur menggunakan termometer. Beberapa jenis termometer antara lain termometer raksa, termometer alkohol, termometer digital, termometer inframerah, serta termometer laboratorium. Berikutnya ada skala suhu. Beberapa skala suhu yang digunakan di dunia ini adalah Celsius, Fahrenheit, Kelvin, Reaumur. Di Indonesia skala yang paling sering digunakan adalah Celsius. Contoh penggunaan suhu: mengukur suhu tubuh, mengukur suhu ruangan, menentukan suhu saat memasak, serta mengukur suhu air kolam atau akuarium. Faktor yang mempengaruhi suhu ada 4, yaitu paparan sinar matahari, pemanasan, pendinginan, dan lingkungan sekitar. Yang kedua, pembahasannya adalah kalor. Pengertian kalor adalah yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Kalor akan terus mengalir hingga kedua benda memiliki suhu yang sama, yaitu mencapai keseimbangan termal. Hubungan suhu dan kalor, walaupun berkaitan, suhu dan kalor memiliki perbedaan. Nah, kalau suhu menyatakan tingkat panas benda, sedangkan kalor yaitu energi yang berpindah. Nah, di dalam suhu diukur dengan termometer, sedangkan kalau kalor yaitu diukur dengan satuan joule atau kalori, kal. Nah, yang ketiga hubungannya, kalau suhu tidak berpindah, sedangkan kalor selalu berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Pengaruh kalor dapat menyebabkan yang pertama perubahan suhu. Contohnya, air dipanaskan menjadi lebih panas, susu yang didinginkan menjadi lebih dingin. Perubahan wujud. Contohnya, es mencair, air menguap, lilin meleleh, serta air membeku. Perpindahan kalor. Kalor berpindah melalui 3 cara. Yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga adalah radiasi. Konduksi berpindahan kalor tanpa disertai perpindahan zat. Contohnya, sendok logam menjadi panas saat digunakan mengaduk teh panas. Panci menjadi panas saat memasak. Yang kedua perpindahan kalor itu adalah konveksi, yaitu perpindahan kalor yang disertai perpindahan zat. Contohnya, air mendidih, angin darat dan angin laut, serta asap naik ke atas. Yang ketiga adalah radiasi, yaitu perpindahan kalor tanpa memerlukan zat perantara. Contohnya, panas matahari sampai ke bumi, panas api unggun terasa dari kejauhan. Contoh pemanfaatan kalor yaitu memasak makanan, menjemur pakaian, menyetrika pakaian, serta mengeringkan hasil panen. Pembahasan yang ketiga yaitu tentang pemuaian. Pengertian pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda akibat menerima kalor. Sebaliknya, jika benda kehilangan kalor, maka akan mengalami penyusutan. Pemuaian pada zat padat, yaitu zat padat dapat mengalami pemuaian panjang, pemuaian lurus, pemuaian polu. Contohnya, rel kereta api diberi celah, sambungan jembatan dibuat renggang, kabel listrik dipasang agak kendur. Pemuaian pada zat cair umumnya mengalami pemuaian volume. Contohnya, air dalam panci bertambah volumenya saat dipanaskan. Raksa dalam termometer naik ketika dipanaskan. Sedangkan pemuaian pada zat gas yaitu memiliki pemuaian paling besar dibandingkan zat padat dan zat cair. Contohnya,
Balon udara mengembang saat udara di dalamnya dipanaskan. Ban kendaraan, tekanan udaranya meningkat setelah digunakan. Manfaat pemuaian yaitu pembuatan termometer, balon udara, pemasangan ban besi pada roda, serta teknologi sambungan logam. Dampak pemuaian yaitu rel kereta melengkung jika tidak diberi celah. Jalan beton retak, kabel listrik putus, pipa logam mengalami perubahan ukuran. Pembahasan yang keempat yaitu pemanfaatan energi kalor. Energi kalor sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Di rumah, contohnya menggunakan memasak makanan, merebus air, menyetrika pakaian, serta mengeringkan pakaian. Manfaat di bidang industri yaitu peleburan logam, pembuatan kaca, pembuatan keramik, serta produksi makanan. Di bidang pertanian yaitu mengeringkan padi, mengeringkan jagung, mengeringkan kopi, serta mengeringkan ikan. Di bidang kesehatan, steriliasi alat medis, terapi air hangat, inkubator bayi, serta kompres hangat. Di bidang transportasi, yaitu mesin kendaraan menghasilkan energi panas, serta sistem mesin menjaga suhu tetap stabil. Cara menghemat energi kalor, yaitu mematikan kompor setelah digunakan, menggunakan termos agar air tetap panas, menutup panci saat memasak agar panas tidak banyak terbuang, serta memanfaatkan panas matahari untuk menjemur pakaian. Kesimpulan materi dari bab ini yaitu suhu menunjukkan tingkat panas atau dinginnya suatu benda. Sedangkan kalor adalah energi yang berpindah dari benda bersuhu lebih tinggi ke benda bersuhu lebih rendah. Kalor dapat menyebabkan perubahan suhu, perubahan wujud, dan pemuaian pada zat padat, cair, maupun gas. Perpindahan kalor terjadi melalui konduksi, konveksi, dan radiasi. Sekian dan terima kasih. Sampai ketemu di video berikutnya. Semoga bermanfaat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.